Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kabid Pemberdayaan Olahraga Dinas Pembudayaan Olahraga. Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Pemberdayaan Olahraga Provinsi Kepri. Bapak Arianto. Terima kasih Pak sudah hadir di Metro Forum. Terima kasih sama-sama. Narasumber kita yang satu adalah Ketua KONI Kepri yang sudah tidak asing lagi karena beliau juga mantan orang media, Bapak Usep RS. Salam olahraga. Salam. Terima kasih Pak Usep. RS-nya apa Pak? Sebelum saya masuk ke sebenarnya udah singkatan aja itu. Nama kerennya Usep RS. Di sana itu kalau ketemu sama relasi saya itu Pak Usep RS ya nggak gitu. Tak perlu dipanjangkan lagi kan. RS itu relasi ternyata. Iya. Oke Pak Kabid, Pak Arianto. Kebetulan nama kita sama Pak. Oh iya Pak. Saya udah tadi lihat Pak Arianto. Tidak, ada Y-nya aja Pak ya. Oh iya, siap. Ya, saya nggak ada Y-nya. Kami ingin tahu Pak, seperti apa kesiapan Dispora dan ini pemerintah ya dalam pelaksanaan Porprov Kepri yang akan diselenggarakan kalau nggak salah bulan November ya Pak ya? November ya. Ya. Seperti apa kesiapannya? Baik, terima kasih Bapak. Pertama kami sampaikan dulu bahwa permohonan maaf Pak Kadispora Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat hadir pada hari ini. Ada agenda yang lain sehingga menugaskan saya untuk mewakili terkait dengan acara podcast tadi ya tentang persiapan Porprov ke-6 tahun 2026. Salam dari Pak Kadispora, Bapak Dr. Andes Darson, Dokter sekarang. Ya, Dr. Darson SPD MSI. Salam kepada kita semua para pencinta olahraga. Salam olahraga. Jaya. Baik, bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan persiapan Porprov ke-6 tahun 2026 melalui pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Ansar Ahmad dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Nyanyang Haris Pramura, pada prinsipnya Bapak bahwa sangat mendukung sekali penyelenggaraan Porprov ini yang merupakan ajang 4 tahunan ya di Provinsi Kepulauan Riau, dengan beberapa dukungan, termasuk juga yang paling utama adalah dukungan penyelenggaraan kegiatan atau pendanaan. Jadi memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari di 2025 itu sudah dipersiapkan, namun tentu dengan berbagai keterbatasan di pemerintah provinsi terkait dengan fiskal, tentu keuangan daerah, tentu kita semua tahu bukan di provinsi aja Bapak, di daerah-daerah lain juga, di pusat juga. Jadi dengan semampu, seminim, keterbatasan tetap kita adakan dukungan penuh juga, dan kita juga alhamdulillah kita sudah prioritaskan di program kegiatan. Nah, tentu mungkin nanti lebih detailnya Pak Usep, Ketua KONI Provinsi Kepri, nah selaku nanti penyelenggara event Porprov ke-6 2026. Jadi dari awal mungkin saya sampaikan mitra kita dalam rangka pembinaan, ini agak panjang apa-apa Pak ya? Ya. Nah, mitra kita sebagai mitra, tentu mitra olahraga ya Pak ya, di Provinsi Kepri adalah salah satunya adalah lembaga terkait KONI Provinsi Pak. Jadi nanti penyelenggaranya adalah KONI Provinsi, sinergi koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.
Dan alhamdulillah dari mulai 2025 Pak Usep ya, sudah dipersiapkan terkait dengan penetapan tuan rumah dan sudah disepakati, dan alhamdulillah Kota Tanjung Pinang bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan POPOP ke-6 nanti, dan itu sudah kita di 2025 akhir itu sudah bersama KONI sudah berkoordinasi, dan alhamdulillah mereka bersedia untuk penyelenggaraan itu. Nah, kemudian juga sudah ditentuin koordinasi dengan KONI, termasuk juga rapat-rapat persiapan di awal 2026 dan di sekitar pertengahan di 2026 di bulan Maret, bahwa alhamdulillah semua sudah ditetapkan juga kemarin cabur-caburnya ya, kira-kira caburnya nanti mungkin lebih detailnya ke Pak Usep, sekitar 35 cabur yang akan dipertandingkan. Dan juga dari provinsi dengan keterbatasan anggaran, kesiapan venue yang untuk perhelatan nanti juga kita sudah survei dengan Dinas Kepemudaan Olahraga Tanjung Pinang, kira-kira sudah menginventarisir venue-venue yang akan kita dilaksanakan tempat pelaksanaan nanti. Jadi memang mungkin venue-venue tidak ada pembangunan, Pak. Mungkin memanfaatkan fasilitas venue yang sudah ada, dan juga mungkin sedikit memberi pemeliharaan atau perapian terkait standar-standar itu. Jadi insya Allah persiapannya sudah cukup masif, Pak, dan juga sudah ditetapkan kemarin logo dan maskot di minggu yang lalu, bulan April, di Tanjung Pinang. Jadi insya Allah ini perhelatan olahraga ini persiapannya sudah matang, dan juga sudah kita susun proses penetapan tim bersama antara KONI juga dengan Dispora, proses pembahasan tim besar lah untuk pelaksanaan nanti. Mungkin sementara itu yang persiapan dari Dinas Kepemudaan Olahraga, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Saya ke Ketua KONI. Ada 35 cabur sebelum nanti ke dana ya, ini ke cabang olahraga dulu. Nah, seperti apa nih kesiapan ada 35 cabur itu, apa saja? Apakah ini untuk cabur-cabur yang nanti akan digelar untuk PON? Kan biasanya kan kita punya target-target loncatannya kan, kalau PON ya ke PON gitu. Apakah cabur-cabur ini juga apa itu namanya itu ya, dengan nanti untuk PON cabang olahraganya? Baik, terima kasih Mas Haryanto, Pak Kabid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam olahraga. Jaya. Tentu KONI sebagai induk organisasi olahraga yang menaungi sekarang itu di Provinsi Kepri ini, yang terdaftar di KONI itu ada 62 cabang olahraga. Ya, sesuai dengan yang ada di KONI Pusat. Nah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa event 4 tahunan, yaitu Pekan Olahraga Provinsi yang ke-6 digelar di Tanjung Pinang, sudah disampaikan tanggal 1 sampai 8 November. Nah, prosesnya itu tentu kita tidak sembarangan menjobot untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan, memang disesuaikan dengan olahraga yang berprestasi, baik di PON, baik di SEA Games, Olimpiade, dan lain-lain ya kan. Jadi kita tidak semuanya 62 cabang olahraga yang dipertandingkan, kami melihat dari prestasi yang telah diraih oleh pengprov pengurus cabang olahraga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, proses kenapa 35 cabang olahraga, kami sudah memanggil ke 35 cabang olahraga itu, tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa dengan keterbatasan anggaran, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis ya, Pak Dr. Darson, Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad, dan Pak Wagub, Pak Nyang, serta Ketua DPRD
DPRD Pak Iman Sutiawan. Tentu hal ini menyangkut marwah kalau tidak diselenggarakan event 4 tahunan karena kejenjang yang akan dilakukan nanti baik di Prapon, di Porwil, dan 2028 di PON. Nah, proses 235 cabang olahraga itu memang kita memapping dan memanggil dari semua cabur. Kesambukan dari pelaksanaan pertandingan nanti, karena yang melaksanakan itu nanti kan Pengpropnya, perangkat pertandingan, di mana lapangan tadi sudah disampaikan bahwa semua cabur kita udah meninjau venue dengan sebuah keterbatasan karena tidak ada pembangunan, hanya mungkin perbaikan ya Pak Kabid. Tetapi kita optimis ini pelaksanaan sudah maksimal. Artinya kita udah mengundang, tinggal nanti kita menentukan dari 35 cabang olahraga yang dipertandingkan itu akan memanggil lagi dari kesiapan mereka perangkat pertandingan. Karena kesiapan dari 7 kabupaten kota, karena ini pesertanya kan dari 7 kabupaten kota, itu udah kesiapan mereka sudah siap untuk berlaga, karena mereka juga sekarang itu udah melaksanakan pemanggilan atlet, udah TC kayak Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas, semuanya udah mempersiapkan atletnya untuk bertanding di Porprov ini. Nah, kesiapan itu tentu kami dari KONI dan Dispora selalu berkomunikasi, selalu berapat bagaimana pelaksanaannya, rapat di Tanjung Pinang dengan Disporanya, malah dengan Pak Wali Kota Pak Lis, kita rapat dengan Pak ini untuk mensinkronkan, karena mengingat kalau kita melihat anggaran yang disediakan memang tidak memadai dan tidak ini untuk multi event ini. Tetapi dengan niat kami dedikasi memajukan olahraga harus dilaksanakan karena akan menyeleksi atlet-atlet untuk Prapon dan Porwil nanti itu. Nah, tentu ini alhamdulillah kesiapan dari 35 cabang olahraga sudah dipanggil semuanya. Kami punya dana segini, kami harus melaksanakan ini bla bla. Terus kedua juga udah ke venue-nya. Itu ada venue yang mungkin kami memakai fasilitas pemerintah. Artinya misalkan untuk body contact ya di gedung gubernuran di Dompak misalkan. Terus untuk multi yang, karena ini kan kebanyakan nih multi event ini olahraga body contact. Jadi ada di indoor, ada di outdoor. Kecuali sepak bola, bola voli dan lain-lain itu mungkin dan insya Allah kesiapan dari kita udah siap untuk melaksanakan ini. Tinggal nanti kan cabang olahraga udah ditentukan, tinggal bagaimana kita enter by name, enter by number. Nanti kalau udah enter by name sama enter by number itu kan udah ketahuan berapa jumlah atletnya. Ini prosesnya lagi berjalan dari keabsahan dari tim keabsahan. Jadi semuanya juga kami mengacu kepada sistem keolahragaan nasional ya Pak Kabid. Artinya kita menyesuaikan karena insya Allah kalau tidak salah PON di NTT DTB ini ada 42 cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang kemarin di Sumut dan Aceh itu ada 63. Ternyata diculutkan karena mungkin anggaran dan dari pusat juga udah tahu, legit SEA Games juga dikurangi. Artinya kita juga mengikuti apa yang menjadi tujuan kita, olahraga berprestasi. Dengan moto kita kan, saya selaku Ketua KONI, motonya itu kan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi. Nah, ini tiga pokok ini menjadi acuan kami, meskipun sukses organisasi prestasi itu dengan mengacu kepada apa lama juga ya. Sertakan terlalu serius-serius ya. Yang jelas gini, kita sebagai induk organisasi alhamdulillah nih. Saya langsung lari ke prestasi ya. Nggak apa-apa, karena tadi sabunnya udah dijawab bahwa 35 cabang olahraga tidak ada tambahan, dan itu sesuai keputusan rapat dengan tuan rumah. Tuan rumah itu bisa mengurangi, bisa menambah cabang olahraga sesuai dengan tuan rumah, karena kewajiban tuan rumah itu menyiapkan venue-nya, kita yang nanti akan survei, nanti welcome dinner, pembukaan, penutupan itu menjadi hak dari tuan rumah. Dan menentukan cabang olahraga setelah diajukan, ya begitu Pak. Akhirnya diputuskan. Memang masih ada beberapa cabur yang minta Porprov, tapi kan saya lihat prestasi yang telah diraih. Itu yang pertama menjadi acuan, prestasi yang diraih 2023 di PON, di Porwil, di Kejurnas atau Kejurda. Yang kedua
kesiapan organisasinya. Nah, dari 68 ke 62 itu kan organisasinya, apakah mereka pernah mengadakan kajian kejuda, pernah mengadakan, ini persyaratan yang kamu ajukan kepada mereka, menyediakan kejuda, organisasi bagus, ketuanya ada, semuanya lengkap di organisasi itu, baru bisa mengajukan untuk ikut serta di Porprov. Kalau tidak ada prestasi, hanya namanya aja cabur Pemprov itu, tidak ada ini ya, pas mau acara-acara baru muncul. Tidak, kami tidak seperti itu sekarang, karena kami ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan tadi Pak Kabid atau Pak Kadispora dan prestasi. Nah, itu mungkin Pak Hadir. Tetapi lari ke prestasi itu lama ya. Aku saya mau cerita terus ini bagaimana. Saya mau nanya dulu nih, karena kami itu selalu ingin ada transparansi nih. Berapa total anggaran untuk, atau saya jawab ya, karena saya terima ya. Hah? Saya jawab ya. Jadi kami memang mengajukan jauh-jauh hari ya, dari 2025 awal kita udah mengajukan bahwa ada event multi event 4 tahunan. Memang sekitar 12, 9 ya, akhirnya kan memang kalau di anggaran itu 5,2 miliar, tapi 5,2 miliar itu untuk Porprov hanya 3,5 ya. 3,5. Jadi yang sisanya untuk ada pembinaan, karena gini, kami harus membina dengan uang yang 3,1,5 itu untuk atlet yang kemarin meraih PON, untuk uang pembinaan, dan kami memberikan bukan bonus sudah. Tapi ini uang pembinaan ya. Ya kami juga ada beberapa cabur dan atlet yang lari ke provinsi lain karena tidak terasa terikat. Tapi kalau udah ada uang pembinaan terikat, jadi kurang lebih 3,5 miliar itu untuk pelaksanaan dengan 35 cabang olahraga. Coba tinggal membayangkan aja berapa caburnya kan gitu. Tapi kami bertekad dengan Pak Kadispora, dengan pemerintah akan melaksanakan ini sebaik mungkin. Jadi sebaik apa, kalau dibandingkan dengan Porprov kemarin di Bintan, memang 50%-nya lah dari Bintan. Kami menyadari karena anggaran yang ada di provinsi itu sangat terbatas. Kami menyadari dan udah komunikasi dengan gubernur beberapa kali, dengan Pak BPKD, dengan Dispora, ini kami segini. Tapi ya bismillah prestasi. Nah, itu. Tapi ada nggak dukungan dari sponsor untuk dari Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, coba ingin ke instansi pemerintah atau CSR dari pengusaha-pengusaha. Nanti mungkin Pak Gubernur lah tekniknya, karena kalau dihitungkan dengan sebegitu memang tidak cukup dan tidak layak. Tapi tetap proses tadi disampaikan Pak Kadi sudah berjalan. Proses dengan cabur, venue yang ini, ada venue yang nyewa, kita pendekatan supaya jangan nyewa gitu kan. Terus nanti transportasi yang seadanya di provinsi di Tanjung Pinang kami memanfaatkan itu untuk ini. Yang jelas itulah anggarannya, dan kami juga sudah mengundang kepada cabur-cabur Pemprov bahwa anggaran di segini, kalian perangkat pertandingan mungkin, karena di situ itu kan perangkat pertandingan ada wasit, ada venue-nya untuk apa, kalau ini kan ada matras, ada lain-lain, itu urusan mereka dengan uang yang ada ya kita laksanakan. Tapi alhamdulillah saya terima kasih ini kepada cabur, ketua Pemprov, terima kasih, salut, luar biasa. Memang kawan-kawan ini pahlawan olahraga, kami hanya menyelenggarakan. Jadi ya Pak Kabid ya, terima kasih kepada cabur-cabur. Nah, memang ada beberapa cabur, contoh misalkan, sepak bola itu pertandingannya itu mungkin sebelum dibuka Porprov sudah mulai sampai akhir Porprov, mungkin itu sekitar 2 minggu. Kalau kita kan ini, nah itu berapa yang dengan uang ya anggaplah ece-ecenya gitu kan, sekitar 40 juta per cabur. Perangkat pertandingan udah berapa, tapi kesanggupan mereka cukup luar biasa. Saya salut, terima kasih kepada kawan-kawan Pemprov. Nanti saya kasih penghargaan yang luar biasa kepada ketua Pemprov. Kalau asrama Pak, nanti kan ini atletnya kan banyak nih. Terus ada asrama. Nggak gini, ini kita kan hanya penyelenggara. Jadi semua atlet itu yang membiayai dari kabupaten kota. Jadi ya biasanya kan udah 5 kali Pemprov ini kan juara umumnya datang dari 1 sampai di Pinang ini udah 3 kali jadi tuan rumah. Pertama Porprov, terus tahun 2018, sekarang 2026 jadi 3 kali Pekan Olahraga Provinsi. Batam baru 2 kali. Artinya ini kan kesiapan mereka dari kabupaten kota udah siap. Jadi semuanya
untuk akomodasi hotelnya menjadi tanggung jawab mereka, tapi kami memberikan ini hotelnya ini yang udah kerjasama, informasi. cateringnya juga udah mereka yang ngurus, terus transportasinya yang ngurus mereka. Jadi kita hanya menyelenggarakan, makanya setiap cabur atau pemprov yang telah mendaftarkan tentu kan hubungannya ini dengan Pengcam. Contoh misalkan Porki dengan Pengcam Porkinya, nanti itu berapa pertandingan, berapa nomor gitu kan. Ya mungkin insya Allah yang akan hadir itu di Tanjung Pinang itu selama Porprov itu hampir 7-8 ribu orang. Atlet plus official. Jadi itu kan untuk menambah ekonomi. Karena di situ transportasi, hotel, makan, ya souvenir, nantinya kira-kira itu yang mungkin ini dampaknya ada dampak ekonominya gitu kan. Makanya sekali lagi saya juga terima kasih nih kepada Pak Wali Kota Pak Lis yang telah bersedia, karena seharusnya Porprov ini dilaksanakan ke-6 ini di Liga. Tapi karena Liga mengundurkan diri, kami mencari alternatif. Pak sampaikan kepada Pak Wali Kota ya, langsung menyambut. Oke, di sini aja lah katanya gitu, di Ibu Kota Provinsi gitu, di Tanjung Pinang. Jadi terima kasih Pak Lis, terima kasih kepada Kadisporanya, kepada Ketua DPRD Tanjung Pinang. Tentu ini kami akan melaksanakan sebaik mungkin, meskipun keterbatasan akan melaksanakan sebaik mungkin. Ya itu kira-kira Pak. Jadi masalah penginapan, transportasi, terus kedua konsumsi itu menjadi tanggung jawab dari peserta. Tapi yang paling ini itu kami udah bekerja sama dengan asuransi. PBJS Ketenagakerjaan. Jadi semua atlet, semua official, semua pelatih, semua panitia sudah diasuransikan. Jadi jangan sampai nanti insya Allah setelah enter by name, setelah enter by number, setelah perangkat pertandingan masuk ke kami, baru kami diasuransikan, membayar asuransi, dan itu ditanggung oleh KONI, oleh pemerintah provinsi, ditanggung oleh Dispora. Artinya kami tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu banyak pertandingan yang rawan insiden. Jadi kalau udah bisa yang diasuransi itu atlet, pelatih, official, terus panitia kami, termasuk nanti wartawan siapa yang daftar nanti diasuransikan di asuransi BPJS. Oke, siap. Saya mau nanya ke Pak Kabit soal venue itu. Iya. Kan ini venue kan dari pemerintah nih kan, yang menyediakan. Nah, dari venue-venue yang ada ini, apakah itu sudah sesuai standar? Kan kasihan atletnya nanti kan tidak sesuai dengan standar yang kita. Ya, jadi baik Pak Rento. Kalau venue memang kemarin kita sudah koordinasi dengan tuan rumah, terutama Dinas Pemuda Olahraga Tanjung Pinang. Dan juga tadi kita sampaikan dengan KONI juga sebagai sama-sama penyelenggara nanti. Venue-venue itu memang ada sudah beberapa yang mungkin perlu sedikit perapihan, tapi pada prinsipnya tentu keamanan dan sesuai standar itu kita harus prioritaskan itu untuk venue-venue-nya. Memang ada beberapa mungkin yang venue kolam renang ya, insya Allah memang di standarnya itu di Kepri belum ada Pak Ucep ya. Jadi tapi tetap kita di Batam juga belum ada. Jadi mungkin ya tetap kita laksanakan di Tanjung Pinang karena tuan rumahnya ada, dan disepakati juga dengan venue yang ada itu tetap kita laksanakan di situ. Karena di Kepri juga nggak ada, ya kita tetap kita jaga kualitas lah, sama terutama juga hasil pertandingannya nanti. Jangan sampai juga mungkin contohnya kalau itu berapa 50 meter ya standarnya ya. Lintasannya 10 kan, panjang. Nah itu kalau memang biasanya kalau standarnya enggak, ini kan kalau dua putaran kan dari 2 kali kan gitu kan. Jadi biasanya kan cuma sekali kan gitu kan. 50 Pak Sep ya. 60 kan.
Jadi kan misalnya 25 gitu kan. Tentu, tapi ini kan apa namanya? Insya Allah tidak akan mengurangi kualitas kejuaraan untuk atlet renang itu. Itu contohnya aja yang itu. Tapi kalau untuk yang lainnya Insya Allah memenuhi syarat semua. Dan contohnya juga sepak bola nanti di Stadion Tribuana Dompa itu juga sudah memenuhi syarat. Dan ada beberapa juga venue nanti yang di indoor di Aula Sri Beni di kantor Dompa juga, itu bisa dua tempat, bisa disekat kiri kanan, bisa dibelah. Jadi untuk indoor insya Allah sudah nyaman dan insya Allah aman juga. Beberapa lain juga sudah dilaksanakan. Itu nanti memang kita dengan Dispora Kota Tanjung Pinang, Pak Rianto, nanti kita intensifkan lagi terkait venue-venue. Tapi pada prinsipnya sudah kita inventarisir kemarin, sudah pada turun. Nanti mungkin akan turun kembali ya, Pak Usep bersama KONI juga melihat kembali sebelum nanti perhelatan di kurang lebih 1 November ya, sama awal itu. Mungkin itu Pak Rianto. Mungkin tambahan lagi ya tadi masalah venue. Kemarin kita udah meninjau kesiapan dari tuan rumah untuk venue. Yang pertama mungkin dari 35 cabang olahraga tentu kan standarisasinya harus sesuai. Karena multi event ini jenjangnya kan harus ke Prapon dan Porwil. Nah, dengan segala keterbatasan mungkin ada kekurangan lah. Tetapi kalau untuk indoor insya Allah itu udah siap. Karena dilaksanakan di Sri Beni ya. Sri Beni. Jadi, tapi kan untuk kayak basket, terus bola voli misalkan, terus sepak bola memang udah ada. Yang menjadi program itu memang renang kan belum, dan atletik kan. Atletik, Kan bisa dilakukan di stadion. Standarisasi itu memang penting karena satu untuk keselamatan dari atlet. Terus standarisasi untuk prestasi. Kalau kurang venue-nya tentu kan akan berkurang lah nilainya, mungkin akan lebih ini. Yang ketiga tentang mental dari atlet, kalau venue-nya itu harus sesuai dengan standarisasi. Mungkin itu tambahan aja. Yeah. Tapi pada intinya kesepakatan nanti dengan Pemprov, dengan pengurus cabang olahraga provinsi yang 35 itu nanti akan meninjau apa-apa aja yang kesiapannya. Mungkin bulan Mei mulai verifikasi tentang jadwalnya ya, tahapannya itu verifikasi tentang venue, verifikasi tentang peralatan yang nanti disiapkan oleh Pemprov, baru verifikasi tentang standarisasinya. Jadi ada beberapa yang harus menjadi perhatian panitia besar. Karena ini panitia besar ini gabungan, ada dari KONI, ada dari Dispora, ada dari tuan rumah. Karena ini kan kolektif untuk pelaksanaan ini dengan keterbatasan, ya kita maksudnya bersamalah untuk melaksanakan ini ke 4 tahunan. Tapi kalau ini Pak, soal atlet nih, verifikasi soal atlet nanti seleksinya, bisa nggak itu nanti bisa transparan? Kan nggak tahu nih siapa atlet yang diperbolehkan untuk itu Pak. Jadi gini, kalau itu kan tim keabsahan. Jadi tim keabsahan itu pertama misalkan mengecek dari atlet yang dari Kota Batam contoh. Pertama dari kakaknya, terus kedua tinggalnya di mana, KTP-nya, itu harus sesuai dengan ini. Nah itulah jadi keabsahan itu yang menentukan tidak ada atlet lagi dari luar ya, atau dari kota lain. Jadi harus pure benar-benar putra daerah yang ada di kota tersebut, maksudnya di kabupaten kota. Tetapi nanti mungkin ada kebijakan dari Pemprov-nya kalau misalkan di Liga Tuna itu tidak ada. Dia Batam ini kan memerlukan mungkin yang akan dipakai itu medali emas, perak misalkan. Perunggunya kan dipakai. Kalau nggak dipakainya artinya kasihan juga. Karena ini kan tentu pelaksanaan Porprov ini kan untuk menseleksi atlet-atlet yang nanti untuk ke jenjang PON. Jadi tentu kan harus semua atlet yang berprestasi harus mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ini untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi insya Allah untuk ketentuan keabsahan atlet kami sangat ketat. Sesuai dengan regulasi. Baik dari umur 21 ke bawah,
21 ke bawah. Iya ya, yang untuk Porprov. Iya, karena kan kalau ini untuk PON, untuk Polwil kan dia harus PON 2000 itu kan harus 23 tahun nih, 2025. Jadi kalau ada beberapa cabang olahraga yang bebas soalnya. Tetapi khusus untuk kayak atlet, renang, apa ini kan masih terbatas. Oh. Jadi ada pembatasan tentang usia lah, umur lah anak tersebut, atlet tersebut. Tapi alhamdulillah semua udah berjalan lah untuk penentuan keabsahan atlet yang akan nanti ikut serta dari Kabupaten Kota. Gitu. Oke, ini untuk keduanya nih. Iya. Seperti apa lanjutan nanti? Ini kan ada Porprov nih. Terus pembinaan seperti apa untuk kelanjutannya yang sudah ada ini untuk meningkatkan prestasinya ini. Kalau dari di Spora, nanti biar Pak Usep juga. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Usep bahwa Porprov ini kan memang agenda 4 tahunan dalam rangka menuju menyeleksi, mencari atlet-atlet yang berprestasi untuk dipersiapkan tentu untuk prapon ya nanti ya. Prapon, ada Porwil. prapon, ada porwil, kemudian juga tentu nanti ke pon. Nah, dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau pada prinsipnya pembinaan setelah terselenggaranya Porprov nanti tentu ini kita sudah menghasilkan, sudah kita seleksi atlet-atlet yang berprestasi. Tentu kita akan lakukan pembinaan terus berjenjang sampai dengan menuju prapon dan juga dengan porwil dan pon tentunya. Nah, tentu pembinaan ini kalau dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tadi kami sampaikan bahwa pembinaan ini di pemerintah provinsi ini tentu bekerja sama dengan tadi saya sampaikan lembaga terkait adalah KONI provinsi. Jadi melalui dukungan-dukungan, kemudian pemantauan dan sebagainya, nanti koordinasi dengan KONI provinsi. Tentu dukungan-dukungan kita dari pemerintah provinsi, contohnya yang sudah kita lakukan. Apabila atlet-atlet itu sudah berprestasi mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tentu dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur seperti tahun sebelumnya diberikan bonus untuk adik-adik atlet-atlet untuk motivasi dan tetap menjaga olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentu ini juga selain itu pelatihan-pelatihan atau pembinaan lain yang mungkin karena di pemerintah provinsi tentu melalui KONI sebagai mitra kita untuk keolahragaan. Jadi saya tetap di pembinaan kita di pemerintah mengawal dengan KONI atlet-atlet yang sudah berprestasi di Porprov, nanti kita akan pantau terus Pak untuk menuju, karena percuma nanti kalau sudah berprestasi terus mandek berhenti. Apalagi ya mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti nanti prapon sampai ke pon, porwil. Mudah-mudahan kita juga pemerintah diberikan anggaran-anggaran, mudah-mudahan tahun depan semakin baik. Amin. Di Kepri khususnya juga, jadi kita juga bisa prioritas olahraga juga tentu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tentu sangat mendukung terkait keolahragaan. Mungkin itu yang dari pemerintah. Baik, terima kasih. Ini kan bicara prestasi ya. Prestasi. Kalau kita lihat dari 5 kali kita udah mengikuti PON ya. Inilah kemarin PON Aceh dan Sumatera Utara lah yang agak bagus. Maksudnya sama dengan perolehan medali itu sama dengan kalau kita cek di itu pengendali emas itu sama dengan perolehan yang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat 5, kita juga dapat 5, padahal Sumatera Barat itu kan udah dari awal sering mengikuti PON, cuma selisih ini aja. Kemarin juga sepertinya kita nih pas terakhir di itu dapat emas.
Tadinya kita mungkin di bawahnya, di atas Sumatera Barat ya. 5 emas. Karena bagaimanapun berjibun perak dan perunggu dengan 1 emas itu kan akan kalah legit. Nah, bicara dengan prestasi gitu, saya sampaikan bahwa mungkin di PON Papua, kebetulan di PON Jawa Barat, Papua saya selalu mengikuti sampai PON di Riau, PON Jawa Barat, PON di Kaltim pertama ikut, terus di PON di Riau, PON di Jawa Barat, PON di Sumut, dan di Papua ya, di Papua. Nah di Papua kita hanya mendapatkan 2 medali emas, 9 perak, 9 perunggu, dan kemarin di PON Sumut Aceh itu 5 emas, 11 perak, kalau itu 9. Artinya ini prestasi sangat luar biasa. Yang kedua, tentu tadi pembinaan. Tentu kan dari atlet-atlet itu terima kasih pada Pak Gubernur, Pak Achar Ahmad, sama Pak Nyang dan Ketua DPRD yang telah memberikan bonus kepada atlet yang telah mendapatkan emas itu 350 juta kemarin itu ya. Baru yang ini setengahnya dari situ 200 juta, 150 juta begitu pelatihnya. Dan sekarang juga yang mendapatkan medali itu masih tiap bulan mendapat uang pembinaan dari provinsi, dengan kami menyisihkan sekuat semampu kami untuk supaya atlet itu tidak lari ke provinsi lain, dan ada memang udah beberapa yang udah lari ke provinsi lain dengan iming-iming yang lain, tetapi kan tentu ini menjadi tanggung jawab berat bagi kami telah membina. Terus yang kedua, pelaksanaan Porwil. Porwil itu dilaksanakan insya Allah 2027 dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Kemarin sebelumnya di Provinsi Riau. Jadi Porwil itu untuk menseleksi atlet ya, atlet untuk ikut PON selain prapon. Ada 15 cabang olahraga yang menseleksi, kayak bola voli itu seleksinya di prapon, sepak bola, catur, terus atletik itu dari prapon. Maksudnya di Porwil. Kalau yang lain-lainnya di prapon. Nah kemarin biasanya kita dari 10 provinsi itu, meskipun kita tuan rumah, kita selalu bontot. Nomor 10 dari 10 provinsi udah ikut 5 kali Porwil. Kepri itu selalu di urutan 10. Nah di Porwil kemarin ke-12 di Riau, karena kita baru ikut ke-12, karena ke-12 kita baru ikut ke-5, itu kita di urutan ke-7 dengan 9 emas, kalau tidak salah 11 perak, 19 perunggu. Nah ini sangat melejit dari bontot, dari naik dari urutan ke-7 gitu kan. Jadi provinsi lainnya itu prestasi. Nah, ya alhamdulillah juga kalau kita lihat di ini pembinaan atlet kita di SEA Games di kemarin di Thailand yang ikut, mungkin saya bangga juga ya. Mungkin di provinsi lain itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, terus mungkin Sumut, yang lain-lainnya lah provinsi yang besar ya penyumbang atlet. Alhamdulillah atlet kita terpilih untuk SEA Games itu sekitar 6 atlet. Dari 6 atlet itu 3 dapat medali. Yeah. Nah ini sangat luar biasa gitu kan. Jadi itu dari segi prestasi yang diraih oleh ini. Dan kami ini, saya ini kan terpilih kedua kali, tentu ingin lebih bagus lagi di Nah nanti di prapon ini, di Porwil dan prapon, setelah hasil dari atlet dari 7 kabupaten kota itu nanti saya serahkan ke Pemprov yang menyeleksi untuk prapon, untuk Porwil. Setelah itu lolos untuk Porwil dan PON, atletnya itu menjadi tanggung jawab PON. Nanti ini Pemprov, tapi tetap aja secara administrasi tetap aja dalam pembinaan. Dan di Porwil nanti juga insya Allah akan di Kepri, mungkin akan hadir di sini itu sekitar lebih dari 12.000 orang lah yang atlet official yang akan itu 2027. Jenjangnya setelah Porwil, setelah Porprov, itu atlet diseleksi untuk menuju ke Porwil nanti di Batam? Di Kepri lah. Antara pembukaan di Batam atau di... Belum. Nah, kita juga bersyukur PON di Aceh, di Papua, PON Jawa Barat kita hanya 16 cabang olahraga. Di Aceh, di Papua 16 cabang olahraga, sebelumnya di di Papua, baru Sumut, di Papua itu hanya 16, baru di Jawa Barat itu hanya 12. Nah, kemarin di PON Aceh dan Sumatera Utara 31 cabang olahraga yang lolos. Jadi kelihatan medalinya prestasi dari 20 ini 50%-nya bahkan ya. Jadi peningkatan dari cabang olahraga yang lolos di PON. Nah tentu
lolos itu kan tidak sembarangan, diadu dengan 38 provinsi, Ya, artinya seleksi dulu. Seleksi itu. ya di Prapon sama Polwil. Jadi 31 cabang olahraga kemarin lolos dengan perolehan medali sangat luar biasa. Dari 38 kita 21 atau 23 di urutan. Makanya targetnya kita tidak muluk-muluk, nanti bisa lolos PON di NTB dan NTT mungkin di urutan 20 atau 15 dari 38 provinsi. Artinya kita dengan keterbatasan bisa menghasilkan produk atlet-atlet yang diakui dunia. Dan alhamdulillah 2 atlet sekarang itu untuk persiapan di Jepang untuk Asian Games. 2 atlet. Atlet taekwondo sama ski air. Jadi taekwondo yang layar nggak lolos, tapi taekwondo si Winda sama si Jackson itu dari ski air, ya dia sekarang lagi pelatnas untuk persiapan SEA Games. Dan mudah-mudahan Winda ini untuk persiapan kalau bisa lolos nanti di SEA Games di Jepang, waktu Asia ya, olahraga Asia, dia lagi diincar untuk mengikuti Olimpiade. Jadi itu suatu kebanggaan bagi saya, bagi presiden, bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Ada dan itu menjadi kebanggaan lah ya. Itu yang ini. Yang kedua, bahwa semua prestasi dari atlet tersebut, alhamdulillah kami terima kasih kepada Kapolda, kepada Angkatan Darat, TNI ya. Semua atlet yang berprestasi itu terutama kepolisian, kita tiap tahun mendapatkan bukan jatah, rekomendasi. Asal atlet-atlet itu berprestasi, nanti kami bisa masuk bisa diseleksi, kami mengikuti tahapan-tahapannya atlet tersebut, dan alhamdulillah diterima di kepolisian, TNI. Ya seperti TNI sekarang ada tinju, itu ada di Angkatan Laut, ada di Angkatan Udara, tinju ya. Terus yang kalau di polisi itu terus kayak taekwondo, terus sekarang judo ya ada. Itu ini juga silat, si Bobby, dia di layar, dia sekarang diterima di Angkatan Laut, di Angkatan Laut. Artinya asal jangan buta warna, parises, gigi lah itu kan. Tapi kami selalu mengawal, dan saya terima kasih lah karena mungkin semuanya juga itu kan kedekatan kita. Kita bukan kedekatan sebenarnya. Kedekatan di prestasi anak-anak itu, sehingga mereka minta rekomendasi, kami kawal. Keputusan bukan dari kami, tapi keputusan dari orang yang sering. Tapi alhamdulillah dengan kapasitas dia berprestasi, ya ternyata yang ketiga juga kami menitipkan kepada perguruan tinggi. Winda sekarang beasiswa ada di Politeknik gitu. Terus ada yang di UIS, terus ada yang sekolah yang di Batu Aji itu apa? Universitas Rio Kepulauan Riau. Terus ada yang di Umrah. Jadi dengan kapasitas kami pengurus Dispora mengajukan kepada kampus ini berprestasi, ada di UIB, ya alhamdulillah diterima dengan baik, dan maksudnya dapat beasiswa lah. Kayak Winda gratis di UIB, yang ada di Politeknik, ada di itu yang bukan sebagai ajang untuk pembinaan olahraga, sehingga atlet yang berprestasi itu tidak dibiarkan begitu aja. Itu mungkin yang kami lakukan. Mantap. Itu kan salah satu biar tidak diambil oleh provinsi lain. Ya, sekali lagi terima kasih, thank you banget ya ke Perbinsa di Metro Forum ini, luar biasa. Pos Metro. Satu saya pertanyaan. Pos Metro. Logo dan apa tadi? Maskot. Apa itu? Jadi ini karena gini, maskot itu kan menjadi maskot, dan logo itu menjadi hak persiapannya oleh tuan rumah. Jadi kebetulan itu ikan sembilang. Ikan sembilang, iya, ikan sembilang. Kayak kemarin yang di Batam itu kan ikan marlin. Ya, ikan sembilang. Jadi iya kan? Iya betul. Siap. Itu. Terus yang di Bintan ikan juga. Jadi karena yang kepulauan pelautan, jadi pakai ikan baru, ada perahu untuk maksudnya itu dari logonya ya, perahu maskotnya sembilang dengan pakaian Melayu. Dan ini kan udah restu dari LAM provinsi, LAM provinsi. Harus ada filosofinya, kesemangatannya, kedua prestasinya, apa aja yang harus kita tampilkan. Insya Allah mudah-mudahan minta dukungan dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
pelaksanaan Porprov bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dengan segala Amin. keterbatasan. Kami siap sebagai masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, dukungan dari masyarakat sangat, dan terutama mungkin terima kasih kepada pemerintah kabupaten kota, wali kota, bupati, terus ketua KONI kabupaten kota yang telah mempersiapkan atletnya untuk ajang Porprov ini. Mudah-mudahan atletnya berprestasi sehingga bisa mengharumkan nama provinsi Kepulauan di nasional, di internasional, dan nanti harapan kami Winda ini dan kami selalu komunikasi bisa lolos di Olimpiade. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid, Siap. Pak Ada yang Ketua bingung? KONI yang sudah memberikan begitu banyak masukan buat masyarakat. Kita sebagai masyarakat, kita dukung olahraga kepri Amin. agar atlet-atlet kita bisa menembus Olimpiade. Amin. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Salam. Salam olahraga. Jaya. Jaya.